Kalau dari sisi Blue Team ya, Heeh. biasanya tuh kita nyebutnya ada satu organisasi gitu kayak jadi satu kesatuan yang namanya Security Operation Center. Role-nya tuh terbagi dari 3 biasanya. Ada tier 1, tier 2, dan tier 3. Nah, ini kita di sini kelihatan nih IP-nya nih, IP si pengirimnya, receiver penerima dari si United ini. Nah, dengan IP-nya ini. Halo semuanya, selamat malam teman-teman yang ada di Discord dan dimanapun itu. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik. Pada mabar-mabar sebelumnya kan kita kebanyakan bahas red team ya, red team, pentest, ya terkait dengan hacker lah. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas sisi bagian defense-nya atau istilahnya blue team. Pada malam hari ini saya nggak sendirian, jadi saya kedatangan 2 orang teman saya. Pada kesempatan ini, jadi teman-teman juga bisa bertanya langsung ke Discord kalau misal ingin bertanya terkait dengan blue team, sisi defense dari cyber security itu gimana, dan lain sebagainya. Nah, dari sini mungkin saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu oleh kedua orang teman saya di sini. Blue team itu tugasnya ngapain ya, Mas? Mungkin sebelumnya salam kenal ya buat teman-teman. Jadi sekali lagi perkenalkan, kita dari Blue Team di Sementara Group. Jadi singkatnya sih ya, Mas, kalau untuk Blue Team itu sendiri atau kegiatan defense ini sendiri sebetulnya lebih ke arah kegiatan-kegiatan defensif atau pertahanan dari serangan-serangan cyber, Mas. Oke. Jadi intinya kalau misal ada penyerang nih atau hacker yang nyerang suatu perusahaan gitu, Masnya yang bertanggung jawab di situ untuk bertahan atau bagaimana? Saya kurang paham sih. Nah iya, jadi untuk Blue Team itu sendiri ya sebenarnya bisa dikategorikan atau bisa dibilang ada beberapa fase nih. Jadi kalau kita ngomongin Blue Team sebetulnya luas nih teman-teman. Cuman kita bisa bagi-bagi atau kita bisa pecah nih phase-phase-nya yang ada di Blue Team kayak apa nih. Contohnya Blue Team itu bisa jadi suatu pencegahan atau tindakan preventif. Misalkan teman-teman punya server ataupun punya laptop gitu ya di rumah misalkan. Kalau tindakan preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari sisi Blue Team, teman-teman nih sebenarnya bisa melakukan hardening. Nah, hardening itu sendiri adalah proses penguatan dari sisi konfigurasi dan juga parameter-parameter keamanan yang ada di OS laptop ataupun server teman-teman itu sendiri. Iya. Jadi intinya adalah kalau kita analogikan, kalau teman-teman punya rumah nih, kalau teman-teman nggak pasangin pagar atau teman-teman nggak pasang CCTV, pastinya probabilitas untuk dibobol oleh penjahat kan pasti lebih gede gitu ya. Iya. Tapi kalau teman-teman punya rumah tapi pagarnya tinggi, terus ada CCTV, nah orang kan juga untuk melakukan kegiatan hacking dalam tanda kutip ya, kalau di cyber security, pasti lebih susah tuh, dan pasti effortnya lebih banyak lah dan lama gitu kan. Nah makanya kita bilang itu preventif. Nah selain preventif, teman-teman juga ada yang sifatnya itu bisa kayak monitoring, ataupun kalau misalkan amit-amit nih ada kejadian di suatu case gitu ya, misalkan teman-teman punya server dan kebobolan gitu. Nah, Blue Team itu sendiri juga bisa dijadikan obat atau solusi untuk melakukan yang namanya digital forensik nih. Nah, kalau digital forensik nih sebenarnya dalam konteks cyber security, kalau di kami itu mencari tahu root cause insiden yang terjadi tuh kayak gimana dan kapan, biasanya kayak gitu. Nah yang lebih sering kita dengar kan belakangan ini ada case kayak misalkan ya ada yang kena ransomware, kemudian ada yang kena virus lah dari mungkin masuknya dari phishing atau dari nggak sengaja nih ada USB jatuh,
terus dia Dimasukin. masukin aja nih ya kan, Asal colok. asal colok gitu kan, padahal dia nggak tahu tuh punya siapa. Nah itu kalau udah kejadian dan ternyata compromise atau kena virus nih laptop atau servernya, biasanya kan ada aja tuh kalau ransomware dia kayak encrypt data-datanya. Kalau Ya, misalkan virus ya dia ada ngejalanin proses yang sebenarnya anomali gitu ya dan pastinya merugikan. Let's say lah kita bilang apa, misalkan ada ransomware, kemudian server kita jadi nggak bisa dipakai. Nah tugasnya Blue Team di sini adalah cari tahu root cause dari permasalahannya tuh apa. Oke. Kenapa bisa tiba-tiba servernya kebobolan? Jangan-jangan ada yang download attachment nih dari phishing email, atau ada teman-teman yang download aplikasi yang ilegal. Terus dari aplikasi tadi malah isinya virus, sehingga nggak tahu nih kan namanya karyawan atau misalkan orang awam asal klik-klik aja tiba-tiba jalan virusnya, dia jalannya di background tanpa sepengetahuan kita, ternyata udah nyebar tuh ke segmen-segmen IP yang satu segmen nih misalkan Iya. sama server, dan ternyata itu misalnya yang kena laptopnya si IT nih. Kan biasanya kalau IT kan bisa akses tuh ke jaringan-jaringan Yap. server dan lain-lain. Nah biasanya si virus itu bisa lakukan lateral movement tuh. Iya. Jadi dia pindah ke segmen-segmen yang lebih krusial, kayak contohnya server atau mungkin finance gitu yang data-datanya penting. Nah itu makanya kalau kita ngomongin cyber security, balik lagi sih harus kita ngomonginnya awareness, Oh, oke. supaya nggak kejadian hal-hal yang nggak diinginkan kayak gini sih mas. Kira-kira gitu tuh kalau di Blue Team. Jadi intinya awareness itu nggak hanya di sisi, mungkin kebanyakan orang kan alah hardening di sisi teknologinya aja udah cukup nih, padahal People-nya belum. nah people itu Betul juga banget tuh, penting, Mas. people ataupun proses dari Proses iya, teknologi. proses people dan teknologi. Karena people process teknologi adalah kunci sih mas. Asik. Satu kesatuan sih sebenarnya. Iya, nggak bisa dilepas salah satunya tuh, nggak bisa sih menurut kita. Kan tadi kan ngomongin Blue Team kan luas banget nih. Iya mas. Ya kan. Nah, dari Mas Dodi sendiri sebenarnya ada berapa macam sih kayak tugas-tugasnya dari Blue Team tuh? Masa kalau misal nih ada suatu kejadian, amit-amit lah ya, ada suatu insiden. Nah, itu siapa aja yang bertanggung jawab lah intinya. Kalau dari Roles-nya lebih tepat. Oke. Kalau dari sisi Blue Team ya, biasanya tuh kita nyebutnya ada satu organisasi gitu, kayak jadi satu kesatuan yang namanya Security Operation Center. Iya. SOC itu ada banyak, tentunya ada role ya. Banyak tugasnya Betul juga. banget. Role-nya tuh terbagi dari 3 biasanya. Ada tier 1, tier 2, dan tier 3. Oke. Atau biasanya kita singkatnya L1, L2, L3 gitu. L tuh apa? Layer. 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 Oke. Kalau dari bawah tuh biasanya L1. Itu ujung tombaknya lah. Dia ngapain aja? Nah, dia tuh yang memonitoring 24/7. Jadi dia 24 jam ya. betul, dia monitoring semua aset-aset yang dia monitor. Contohnya aset-asetnya seperti server-server atau jaringan-jaringan. Dan itu biasanya kita monitoringnya di satu platform yang namanya SIEM. Oke. Dan setelah itu L1 juga bertugas untuk kita harus merespon secepatnya, dan juga kita analisis mungkin analisisnya nggak mendalam ya, kecuali dia emang tidak bisa menganalisisnya karena dia sudah menganalisis dan valid ini alert atau temuan segala macam, mungkin dia bisa eskalasi ke layer di atasnya, yaitu layer 2. Oh, oke. Gitu. Berarti setiap layer tuh tanggung jawabnya beda-beda ya. Betul, beda-beda. Layer 2 contohnya dia incident handling, dia bisa threat hunting atau dia live action gitu. Walaupun nggak ada alert atau temuan, dia bisa mencari apa yang mungkin Jadi ancaman. dan tidak tertrigger oleh alert gitu. Oh, oke. Nah, tadi kan Mas Dodi kan bilang bahwa layar 1 kan dia kerjanya 24/7 tuh. 24/7. Nah, apakah
dia itu nggak tidur atau ada gimana nih? Kan Tidur, belum Mas. tahu nih kan. Kalau Tidur misal dong. kerjanya 24/7 Iya. ngawasin server. Jadi Jadi otomatis kita nggak tidur dong. iya, kalau makanya tuh kita tuh nyebutnya satu kesatuan karena kita tuh bagaikan tim lah. Oke, asik. Ya, jadi L1 tuh nggak cuma satu orang. Oh, Jadi berarti banyak. modelnya Kayak bedanya satpam gedung lah. Cuman ini lebih ke satpam di dunia cybersecurity, Cybersecurity. dunia cyber gitu. jadi ada shift-shiftnya ya. Betul, ada shift-shiftnya. Oh, oke. Tadi kan baru nyampe di layer 2 ya. Iya, Lanjut Lanjut. ke layer 3. Layer 3 itu biasanya tuh untuk case-case yang udah urgensinya tuh wah, udah gawat gitu ya. Udah L2 juga udah nggak sanggup gitu. Ataupun juga by request seperti digital forensik seperti itu. Itu biasanya layer 3 yang turun tangan kayak gitu. Yang bisa merekomendasi perusahaan untuk gimana caranya sebagai apa ya? Strategisnya lah, Oh, oke. bukan dari sisi teknis lagi. Oke. Kayak strategis dari perusahaan tersebut. Nah, tadi kan ngomongin ada L1, L2 dan juga L3 ya. Iya. Nah, gimana cara misal gua mau langsung jadi L3 nih, ada requirement-nya nggak sih? Waduh. Kalau ya jadi L3 tuh ya pengalaman jelas sih Mas. Pengalaman itu nggak bohong. Iya, I see. Butuh Jadi, karena pengalaman dia yang tinggi. layar tertinggi lah ya, jadi Iya, benar. SOC sendiri. Tuh. Kalau misal mungkin di sini ada teman-teman nih mungkin yang mau belajar atau mau jadi SOC. Nah, itu mungkin ada saran nggak belajarnya dari mana? Terus gimana aja? Nge-labnya di mana? Nah, Oh, itu juga kadang tuh teman-teman kan nggak tahu kan. Kalau ini kita mau mulai karir di Blue Team lah contohnya. Iya, benar. Cyber security di Blue Team untuk dasar-dasarnya sebenarnya ada semua waktu di sekolah ya. Kecuali mungkin SMA ya. Sekolah Nggak apa ada. dulu nih? Sekolah menengah kejuruan. Oke, SMK SMK ya. ya. Di SMK seperti contohnya kita belajar banyak komen di Linux, Mhm. kita mengerti jaringan. Mhm. Nah, di situ tuh benar-benar yang paling basicnya lah ya. Dari server-server, pengoperasian komputer, lalu jaringan. Dan setelah itu kita pastinya sebelum kita bertahan pasti tahu attack-nya dulu kan. Ah, I see. Iya, Iya. walaupun kita mungkin nggak dalam gitu ya, kita nggak dalam caranya attack gimana gitu, tapi kita tahu konsepnya. Yang penting kita tahu basicnya macam-macam serangan tuh kayak gimana. Dan kalau di server kan mungkin kita banyak otak-atik juga ya, pasti kan kita tahu log ya. Iya. Log tuh fungsinya apa, kita udah tahu. Nah, dari situ bisa juga kita untuk fungsi lanjutannya menganalisis log seperti itu. Mhm. Jadi untuk di Blue Team sebenarnya ya susah-susah gampang gitu ya Mas. Oh, Kalau tergantung kita mau niatnya ada apa enggak, kemauannya ada apa enggak. ya balik lagi ke niat Iya, berarti ya. benar. Soalnya kalau semakin penasaran tuh semakin bagus kalau bagi saya. Oh, oke. Tapi kalau nggak salah ya, kayaknya ada platform yang nyediain buat latihan ini gak sih? Red Team sama Blue Team gak sih? Ada. Nah, apa tuh Mas? Saya udah tahu. Nah, mungkin kita spill kali ya namanya ya. Nanti aja. Nanti Iya, aja. iya, Oh, iya. biar penasaran dulu Iya, nih biar teman-teman ya. Siap. Terus kalau di spill sekarang nggak asik. Nggak asik ya. Nggak apa-apa, biar makin penasaran kan. Makanya harus ini dengerin terus. Oke. Oke. Nah, tadi kan apa tuh namanya? Kita belajar soal Blue Team ya. Nah, mungkin ada nggak sih yang dasar paling penting dari si Blue Team itu sendiri? Kalau misal dari sisi Red Team ya. Kalau Iya. misal dari sisi Red Team kan kita harus tahu flow dari aplikasi berjalan itu gimana. Nah, kalau misal dari sisi Blue Team itu harus apa ya? Hal yang paling penting kalau misal mau masuk lebih dalam. Dasarnya pastinya kita mempelajari atau memahami berbagai macam serangan yang ada.
Oh, berarti itu yang paling penting. Iya, Berarti- jadi contohnya ada serangan ya paling common, misalnya kita nge-scan, kita tahu ada scanning. Iya. Tapi kita nggak tahu di baliknya itu kayak gimana. Oke. Contohnya web di scan. Nah, itu masuk di lognya tuh kayak gimana sih? Mhm. Nah, sebenarnya itunya tuh yang harus dipelajarin. Oh. Jadi kalau attacker kan mungkin cara nge-scan-nya gimana. Oh. Kalau blue team di balik scan itu gimana sih keadaannya? Kayak gitu. Oh, oke. Nah, mungkin ini agak nyeleneh juga ya pertanyaan dari saya. Dan juga mungkin ada beberapa orang di sini yang bertanya-tanya. Jadi kalau misal kita nge-hack suatu website nih, bisa nggak sih sampai kita itu menemukan si pelaku dari hacking tersebut? Atau itu mungkin beda tugas dari, mungkin bisa itu tugas dari kepolisian ataupun mungkin tugas dari Buti. Mungkin bisa dijelaskan Mas Real? Jadi tergantung nih ya Mas. Jadi kita balik lagi, kalau mau tahu root cause-nya apa, kemudian siapa sih pelakunya gitu ya. Iya. Nah, kalau di cyber security blue team sebetulnya untuk metode digital forensik itu ada 2 jalan nih sebenarnya. Oh, mohon maaf gue potong ya. Itu Mhm. berarti metodenya apa atau roles-nya digital forensik ya? Betul banget. Oh, oke. Digital forensik kalau kita pengalaman dia kan bisa aja dilakukan oleh external investigator untuk analisis si insidennya. Iya. Kemudian kalau mau lanjut ke mungkin ada yang mau lanjut ke sampai ke ranah hukum nih untuk cari siapa sih terdakwanya atau siapa sih pelakunya gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari hasil evidence yang sudah kita analisis nih sebagai tim digital forensik itu bisa dikasih ke tim kepolisian gitu ya. Tapi ada juga cara satu lagi di mana untuk investigasi insiden dan juga untuk pencarian terdakwa atau siapa sih pelakunya itu bisa langsung diserahkan ke tim kepolisian dari awal. Jadi memang untuk digital forensik di Indonesia ya itu pilihannya sih kira-kira kayak gitu Mas. Jadi bisa milih nih yang mana. Mau lewat vendor atau Betul. bisa langsung ke kepolisian. Ya betul kayak gitu sih Oke. Mas yang kita pernah lakukan. Oke. Nah, ngomongin soal yang pernah dilakukan, pernah nggak sih ketemu kayak suatu kasus gitu yang mungkin menurut Masnya wah gitu, atau mungkin dari Masnya belum bisa Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata Iya, gitulah. Gini, kalau di digital forensik ya sekali lagi memang ada beberapa requirement nih. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kasus yang wah itu untuk digital forensik lebih ke arah evidence-nya tiba-tiba ada yang hilang sehingga itu missing link atau evidence-nya udah di restore nih ternyata nih. Wah. Sama ya mungkin klien atau mungkin ada pihak-pihak yang memang sebetulnya belum mengerti nih untuk digital forensik itu gimana. Iya. Jadi karena mungkin panik juga ya, namanya juga kena insiden, mereka ngelakuin yang mungkin sesuai prosedur mereka. Kalau kena insiden di restore lagi ke previous version atau previous backupan yang pernah disimpan untuk servernya, misalnya kayak gitu Mas. Nah, kalau untuk yang wah gini, pernah sih waktu itu pengalaman pas lagi forensik, misalkan pas kita cari tahu, waduh, disknya udah di restore nih. Jadi kalau digital forensik itu dia perlu evidence-nya, kalau kita analogikan ya, kalau misalkan ada pencurian nih di suatu toko, mau siapapun, even itu pemilik tokonya, dia nggak boleh masuk atau ngutak-ngatik tempat kejadian perkaranya. Nah itu kita bilangnya ya evidence lah. Karena kenapa? Bisa aja nanti evidence atau tempat kejadian perkaranya itu udah berubah sehingga nanti tim investigator mengalami kesulitan untuk cari tahu kenapa ya ini bisa kejadian, motifnya apa ya, motif pelakunya. Jadi kalau di cyber security, kalau teman-teman misalkan di kemudian hari mau belajar atau mungkin
ada case yang harus Amit-amit lah ya. Iya, amit-amit lah ya. Insiden. Nah, Ngalami insiden, bisa mungkin browsing dulu, misalkan kalau mau restore server itu baiknya sih nunggu dari tim digital forensiknya datang dulu untuk melakukan collection evidence. Nah, kalau udah collection evidence, semua bukti-buktinya sudah diamankan, nanti baru akan ada advice lanjutan dari tim investigasi untuk memutuskan bahwa ini bisa di restore atau mungkin didiamkan untuk beberapa saat dulu sampai nanti hasil analisisnya keluar. Karena biasanya ada kebutuhan tambahan tuh Mas dari evidence-nya, misalkan kalau investigasi itu udah ngambil hard disk nih misalkan nih, tapi kayaknya datanya kurang nih. Nah, perlu ngambil RAM misalkan. Atau mungkin kalau RAM juga kurang, perlu ngambil misalkan dari, kalau di Windows ada file-file dari Sysmon atau mungkin dari Windows FET kalau teman-teman familiar dengan Windows. Atau mungkin kalau misalkan ini kejadiannya di web service kayak Apache misalkan, biasanya itu bisa ngambil dari, kalau di Linux ya kita tahu dari Parlock lah atau log-log yang mendukung untuk investigasi lanjut. Segitu sih Mas paling. berarti mungkin saran juga buat teman-teman ya, kalau mau melakukan atau kena insiden yang tadi Masnya bilang, jangan asal- buru-buru. Iya, jangan buru-buru. Istilahnya apa ya? Keep calm. Gitu. Minimal cabut kali ya. cabut internet yang minimal. Kalau cabut internet itu nggak apa-apa. Kalau Bang? nggak ngerti, nggak apa-apa. Kalau misalnya emang panik itu nggak ngerti ya. Yang penting kita biar nggak nyebar aja sih gitu. Oh, cabut biar- aja kabel gitu biar atau split ya. Bukan cabut orangnya Mas. Iya. Tapi cabut networknya supaya dia nggak bisa ya virusnya nggak bisa nyebar ke IP yang lain lah gitu. Cabut power. Nah, Jangan kalau untuk forensik dia ada requirement nggak boleh cabut power atau misalkan nge-shutdown servernya atau nge-restart ya. Kenapa? Karena salah satu kebutuhan untuk forensik adalah ngambil atau ngedam memori dari RAM nih. Nah, karena RAM sifatnya volatil, ketika dia di shutdown atau di restart, proses yang ada di RAM itu nantinya akan hilang. Beda kalau sama disk atau misalkan ya hard disk atau SSD gitu ya. Kalau kita matiin dan habis itu kita nyalain lagi atau kita restart apalah, itu tetap ada tuh datanya. Beda tuh kalau sama RAM karena dia volatil. Jadi sebaiknya kalau ada insiden cukup dicabut aja networknya atau di apa ya, kalau kita bahasanya containment ya, dibikin kayak ruang sendiri supaya itu nggak nyebar tuh. Dan itu cukup sih sebenarnya sampai nunggu tim investigasi datang. Itu sih Mas. Oke, juga mungkin buat teman-teman ada yang bertanya-tanya seperti itu, mungkin bisa terjawab. Kita sekarang akan ngomongin tentang belajar khususnya Blue Team nih. Keren. Tadi kan kita kan sedikit spill tuh bahwa ada lab nih yang ngajarin tentang Red Team dan juga Blue Team. Mungkin bisa di spill. Oke teman-teman, jadi kita punya platform yang sebenarnya keren banget buat teman-teman belajar cyber security, mau itu ofensif ataupun defensif. Nah, teman-teman nanti bisa ngunjungin lamannya Hacktrace Range, di mana di situ ada lab-lab buat teman-teman belajar. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar Red Team, teman-teman bisa belajar di sana. Kemudian kebetulan juga ya kita baru aja ngeluarin Baru launching sih launching lebih tepatnya. fitur baru ya. Jadi kita punya Hacktrace Range yang khusus untuk defense. Jadi buat ngelengkapin skill set teman-teman, gak cuman belajar untuk jadi hacker, tapi pengen tahu belajar untuk jadi defendernya. Kita juga ada platform di Hacktrace Range untuk bagian defense ataupun blue teamnya. Nanti teman-teman bisa cek dan bentar lagi Kita akan coba main coba lah ya. Iya. Kita spill dikit nih lab-lab yang seru nih buat defense-nya kayak gimana. Nah, jadi pada Hacktrace Range itu ada fitur yang menarik ataupun itu merupakan fitur baru sebenarnya. Baru aja rilis minggu-minggu ini. Nah, fiturnya itu ada di bagian dashboard home, kemudian di dashboard, kemudian di bagian sisi defensif. Nah, di sini ada 10 soal challenge yang bisa
teman-teman mainkan. Nah, untuk cara mainnya gimana, kita akan mempraktikannya di sini. Kebetulan saya juga sudah membawa 2 tim yang saya ajak ngobrol tadi, itu bisa menjelaskan gimana sih sebenarnya mengerjakan soal dari defensif. Oke. Nah, dan juga sebenarnya soal defensif yang kita provide ini tuh based on real case kali ya. real case, Oke, jadi pengalaman, jadi pengalaman yang dikemas dalam keluh kesah juga pasti. berarti itu pengalaman yang di apa ya intinya yang dibungkus dalam suatu soal ini ya. Betul. Dan ini real case. Maksudnya gini ya, ini real case tapi pastinya nggak akan sama dengan case yang kita temukan. Wah, jangan Iya sama. dong. Nanti ya bahaya lah pokoknya lah. Iya. Tapi intinya bakal upgrade skill teman-teman. Kalau teman-teman penasaran ya belajar untuk blue team tuh gimana. Nah, ini bisa mulai dari sini nih. Nih kita lagi mau buka salah satu lab. Mungkin bisa langsung di klik-klik aja nih. Oke, dari teman kita ada yang ingin share screen. Ayo dari Mas Dai Sky. Share Bisa screen bisa di share screen. Yuk kita ngerjain. Oke. Defensif. Kita mau ngerjain apa nih? Mas Mana kira-kira ya? Dodi. Yang Cap cip cup kali boleh sih. Boleh. Cap Wih. cip cup, Bang Kuncup. Pilih yang mana yang mau dicup. Oh, yang ini Mas katanya. Langsung postcard ya? Boleh. Coba Oke. kita cobain dulu ya. Dimainkan. Nah, Langsung. jadi yang pertama kali teman-teman lakukan pada bagian sebelah kanan itu ada file evidence-nya. Jadi bisa di-download. Ya, Gitu. ini ya teman-teman. Iya, itu. Kita download. Kebetulan saya udah download. Download lagi aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Boleh. Nah, untuk password dari zip filenya itu hacktrace range passwordnya, bukan hacktrace. Oh, Coba bisa nggak? Ini sambil Hacktrace. nunggu Range. Ya, so password aja. Coba. Yes, Mas tuh awalnya. Daisuke ya. Oke. Mas Hari Sky. Langit ya. Ini kita udah kalau nggak salah ada kira-kira berapa ya lab defense-nya? Baru 10 sih sebenarnya. Baru 10 tapi akan bertambah terus kan ya? Benar. Akan bertambah Jadi terus. buat teman-teman nih jangan khawatir. Jadi setiap tanggal 13 itu lab defensif bakalan nambah Launching terus. Iya, bakalan Bakal launching nambah terus. satu. Dan juga untuk poinnya juga bakalan dibedain antara defensif dan juga ofensif. Betul banget nih. Nah, di sini tapi tadi gue mau ngomong apa ya? Gue lupa. Gimana Mas Dodi bisa? ini ekstrak. Oke, saking semangatnya Mas Daisuke ya. Jadi ngelek kayaknya. Komputernya kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Kita Kita sambil Stay jawabin tune. pertanyaan aja kali ya. sambil kita nunggu, Kita sambil kita jawabin. mungkin jawab-jawab dulu ya, Mas Iya. ya. Oke, jadi ada yang bertanya di Discord nih. Minta saran untuk hardening dong Bang. Dari waktu coba cari phone-nya sampai cek log pas hardeningnya. Nah, jadi kalau ngomongin hardening nih, sebenarnya ada beberapa metode ya yang bisa digunakan gitu ya. Atau mungkin kalau di dunia industrinya biasanya service untuk hardening ini dibagi menjadi 3 nih.
Pertama, kalian mungkin familiar dengan yang namanya TSS. Jadi kalau tadi ada yang nanya gimana sih sarannya gitu ya. Nah, kalian tinggal cari aja sebenarnya framework apa yang mau digunakan nih untuk hardeningnya. Kemudian kalian sesuaikan dengan operating system ataupun application yang memang disupport oleh framework untuk melakukan hardening. Kalau misalkan untuk formnya sebenarnya kalian bisa nyesuaiin aja dengan kebutuhannya. Mungkin karena kalau ngomongin hardening pasti di dalamnya ada banyak parameter. Nanti teman-teman sesuaiin aja kebutuhannya. Mungkin misalkan untuk Windows perlunya untuk configuration di bagian network. Nah, teman-teman bisa langsung ke bagian network, kemudian cukup parameter-parameter yang penting-penting aja nih yang teman-teman masukkan ke form, kemudian baru diimplementation. Kalau untuk solusi pas mau ngecek apakah udah comply atau belum dengan framework yang digunakan, sebenarnya teman-teman mungkin ya sedikit searching lah atau googling lah cara ngebuat script yang sederhana untuk melakukan yang namanya hardening check. Jadi teman-teman bisa ngoding sedikit tuh. Nah, itu kan nambah ilmu lagi tuh buat ngoding tuh. Iya. Sekalian kan belajar, teman-teman nanti bisa masukkan parameternya, kemudian coba teman-teman jalankan di OS-nya apakah ini sudah comply atau belum dengan framework yang teman-teman gunakan. Kalau untuk formnya sih sebenarnya bebas, yang penting apa yang mau di hardening gitu yang lebih penting sih ketimbang sama form. Mungkin itu sih jawabannya. Jadi main kan nih? Wah, kayaknya Mas Dodi ini udah bersemangat sekali ya. Ayo mungkin kita gaskan saja ya. Kita mainkan ya. Iya, kita mainkan. Oke. Nah, jadi mungkin penjelasan singkat Jadi pada postcard ya. Ya. Pada postcard itu ada 9 question. Nah, setiap questionnya itu bakalan nambah poin sesuai dengan masing-masing kolom pertanyaannya. Iya, masing-masing pertanyaan atau bisa dilihat di bagian kanan dari pertanyaan itu kan ada, kalau misal question pertama itu ada 2 poin ya. Nah, jadi kalau misal teman-teman jawab benar dan benar itu akan terakumulasi 2 poin. Nah, dan juga untuk pertanyaan ini sebenarnya acak. Jadi misal teman-teman jawab pertanyaan nomor 7 terlebih dahulu nih. Nah, itu sangatlah bisa. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang teman-teman inginkan sih, atau teman-teman sih sebenarnya moodnya di pertanyaan mana. Nah, itu juga bisa. Iya. Oke, jadi kita bisa mulai. Kita akan acak pertanyaannya atau dari mulai nomor 1 aja. Kita urut aja kali ya. Urut ya. Oke, urut. Dari nomor 1 berarti. Supaya terstruktur belajarnya. Asik. Mantap. Jadi gimana kalau ada yang mau ikutin di teman-teman di rumah juga bisa kan ya? Bisa. Oke. Kalau ada yang mau ngikutin bisa ya. Download Langsung download filenya. file. Tadi passwordnya tuh hacktrace.id. hacktrace.id. Iya. Oh, salah berarti di sini. Ketik di sini ya. Ya, ketik di situ aja. Password zip. Passwordnya antara hacktrace.id sama hacktrace range sih sebenarnya. Oke. Nah, setelah kita ekstrak zip tersebut ya, kita mendapatkan file .yml dan .exe. Oh iya, sebelumnya mohon maaf kepotong dulu. Ya. Jadi kalau misal mau main di file evidence nih, enaknya di mana? Di VM kah atau di Windows? Kalau saran dari saya enaknya di VM. Kenapa tuh, Mas? Karena mungkin di evidence ini ada file yang benar-benar malicious. Ada virusnya ya? Iya, jadi kalau misalnya kita kerjain langsung di host atau komputer langsung itu kita kan mungkin on ya Windows Defender-nya. Dan itu biasanya langsung ke delete sama Windows Defender gitu. Atau ke blok sih ya. Iya, Takutnya takutnya. ada yang Windows Defender-nya dimatiin. Iya. Jadi mungkin Terus kalau dimatiin nanti dia malah jalanin. malah jalanin skripnya Iya. jadi Nanti bukannya main malah kena virus. Kan repot. benerin laptop kan. Iya, malah benerin laptop. Nah, mungkin itu teman-teman. Jadi saran dari Sarannya Mas sih Dodi di di VM aja. VM. Oke, lanjut. Kita dapat 2 evidence lah ya. Kita sebagai blue team kita memposisikan diri sebagai investigator ya. Di sini kita mendapatkan 2 evidence, terdapat YML itu ekstensi untuk email ya teman-teman.
dan juga exe, dan itu program aplikasi. Nah, YAML-nya biasa kita buka gitu di aplikasi mail. Contohnya kita di sini menggunakan Thunderbird. Oke. Jadi bisa dibuka di email ya Mas ya? Bisa. Oke. Jadi ini tuh kita mendapatkan suatu email yang mungkin dianggap phishing mungkin ya sama si penerimanya. Ini email apa ya, kayak gitu. Sini terdapat informasi-informasi pengirimnya siapa, dikirim ke siapa, subjek emailnya, dan ini isinya seperti itu. Di sini terdapat keterangan the invoice is also attached for your reference. Nah, tadi kan attach ya, berarti ada attachment. Nah, di attachmentnya itu ini teman-teman, yang .exe ini aplikasi. Jadi si email ini isinya tuh ada attachment yang berbentuk aplikasi seperti itu. Nah, setelah kita paham nih, oh ini kayaknya ada email, ada attachmentnya aplikasi, berarti kita analisisnya nih di sekitaran sini udah pasti nih, tinggal kita bedah aja. Mungkin kalau di sini kan jatuhnya lab ya, jadi kita dipermudah dari pertanyaan-pertanyaan. Oke. Langsung kita mungkin mulai ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Boleh Mas. Di sini mungkin apa alamat email pengirim. Nah, kita bisa lihat di sini alamat pengirimnya from, berarti ini si Yanting ya, bukan Anting. Yanting @United. Wih, keren banget emailnya. Kopas aja bisa kayak. Ya. Saya nggak tahu Mas, saya nggak pernah main. Ini udah ada Yanting. Nah, ini cara submit jawabannya gini ya, Iya. langsung gini ya Mas Daiska ya. Iya benar caranya. Jadi mau jawab nomor 2 atau nomor 3, dia hanya satu kolom jawaban gitu ya. Jadi ketika kita submit, nah dia langsung ngasih tahu your answer is. Wih, langsung otomatis tuh dia. Otomatis. Tahu Bener, jawaban tahu dia nomor dari 1. pertanyaan yang mana, keren banget sih. Mau kita acak, coba kita acak ya. Apa subjek emailnya? Nomor berapa tuh Mas Dodi? Nomor 3. Oke. Nah ini nih ada subjek emailnya nih, United Scientific Equipment. Equipment. Coba kita taruh langsung ke jawaban nomor 3 ya. Ya, boleh. Submit saja Mas. Nah, dia langsung tahu yang kita jawab tuh yang nomor 3 kayak gitu. Jadi kalau emang kadang tuh kalau ngerjain lab-lab gini tuh ada yang stuck gitu loh. Jadi dia bisa ngerjain nomor selanjutnya tapi nomor sebelumnya belum kejawab. Nah, biasanya kayak gitu. Oke, makanya Jadi itu daripada stuck di satu pertanyaan ya kan, mending lewatin dulu. Ntar yang stucknya baru belakangan. siapa tahu dapat pencerahan gitu. Iya. Ilham mungkin. Iya. Mungkin Gimana cara jawab pertanyaannya? Mungkin merenung dulu ya sambil bakar yang ada. Oke. Lanjut Mas Doni. Apa alamat email penerima? Nah, ini alamat email penerimanya nih, admin@malware. Coba kita jawab. Wih, benar guys. coba dong Mas, kalau misalkan jawabannya salah, nanti gimana tuh? Keluar Oke, itu Mas. itu jawabannya salah ya. Coba jawab. Ya, tanggal berapa email tersebut? Nah, ini kalau salah gini ya. Nah, dan terus Wrong answer. ini karena ini formatnya tuh mungkin bulan, tanggal, Tahun ya. tahun ya berarti. Tadi gini ya, coba kita balik. Oh, sekarang dibalik ya Mas ya. Iya.
Kalau Salah dibalik, juga. salah juga. Berarti bukan itu Bukan jawabannya. itu jawabannya. Berarti jawabannya memang harus sesuai format juga nih ya Mas. Iya, ya? harus sesuai format. Format dan harus bener intinya Iya. sih. Jangan sampai salah gitu kan. Saya nyontoin nih, nah nomor 4 kita nggak tahu nih ya. Padahal kita udah merasa benar gitu ya. Jadi kita lanjut aja dulu ke nomor selanjutnya misalnya. Apa source IP-nya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini source IP-nya di mana ya? Kira-kira ada atau enggak sih? Padahal di sini kan hanya email biasa yang cuman ada ini apa? Nama pengirim, penerima, subjek, isi emailnya kayak gitu. Standar email ya Iya, berarti Mas standar ya. email. Nah, biasanya tuh saya melakukannya dengan membukanya di ini apa? Di text editor. Kita buka pakai Notepad contohnya. Duh, bakalan beda ya Mas ya? Nah, Wah, sebenarnya beda. beda. Oh. Jadi ini tuh di belakang email tersebut, teman-teman. Oke. Nah, kalau di Thunderbird tuh ada fiturnya. Oh, Dia I see, bisa Mas. view source. View source. Berarti Nah, keseluruhannya ya. betul. Jadi kita bisa lihat email ini di belakangnya kayak gimana. Nah, kalau kita lihat di sini, ini return path Yanti. Nah, ini pengirimnya, ini penerima received from united.com.sg. Nah, ini kita di sini kelihatan nih IP-nya nih, IP si pengirimnya, received penerima dari si United ini. Nah, dengan IP-nya ini coba kita jawab ya pertanyaannya. Dari ya itu. Iya. Di brief. Nah. Benar. Berarti itu ya Mas IP ya? Betul. Soalnya tadi kalau kita buka di email biasa tuh nggak ada ya kan. Jadi mungkin Ini tips nih ya dari Yes. Mas dari Mas Sky. Dodai. Tanggal Nah, berapa email teman-teman dikirim. yang tahu tuh IP-nya itu gimana tuh. Kalau kita lihat tadi di apa? Di email yang tadi ya. Di sini mungkin 9 Februari ya. Cuman kalau kita lihat di sini tuh ada date juga kan di sini. Mungkin ini ya teman-teman mungkin sebenarnya ini nih tanggalnya gitu ya. Mungkin yang tadi kita salah formatnya. Coba kita coba yang ini 8 Februari 2021. Ini jawab nomor berapa Mas? Nomor 4 ya? Nomor 4 gitu kan. Tanggal ini kan berarti bulan ya. Tadi 8 Februari berarti Berarti 2 bulan 2 2021. Wih, ternyata bukan tanggal yang di depan ya teman-teman. Karena tanggal yang aslinya tuh yang di sini. Ini berarti tanggal pesannya dikirim ya Mas ya. Iya. Oke. Oke, lanjut Mas Dodi. Kan tadi kita udah tahu ya. Nah, ini tips juga nih biasanya di lab-lab Blue Team itu kalau si pembuat soal atau si pembuat pertanyaan biasanya tuh nyambung ya. Jadi soal selanjutnya tuh biasanya nyambung sama soal sebelumnya. Contohnya di sini nomor 5. Nomor 5 tuh apa? Source IP-nya. Kita udah tahu. Terus dia nanya lagi kan selanjutnya dari negara mana alamat IP tersebut berasal. Nah, itu kan ada saling keterhubungan dari Ya, dari soal IP yang sebelumnya kan. Iya. Kita Terus karena gimana kita cara udah ngeceknya? tahu ya kan. Nah, cara ngeceknya tuh biasanya kita pakai tools lah yang biasa ada di online ya. Contohnya ada mungkin ipninfo.io gitu, atau kita tahu virus total juga bisa tuh. Di situ dia masukin Mungkin IP-nya. bagi yang belum tahu virus total tuh sebenarnya apaan sih Mas? Virus total tuh kayak analyzer online ya. Jadi kita bisa input file, URL. Iya. Tadi kan kita udah ini ya. Udah ketemu ya source IP-nya. Ya, nyari negaranya. Nyari negaranya. Oke. Kita bisa pakai tools online ya seperti virus total,
atau IP info, ada juga WIS gitu ya. Banyak ya. Iya, kalau virus total tuh kayak semacam analyzer online. Kita bisa submit ke dalam situ berupa file, URL, ataupun IP, domain, file hash gitu ya. Karena kita kan tadi mau nyari tahu IP-nya ya, kita masukin aja nih IP-nya nih. Nah, kita di sini juga bisa kita coba di sini. Oke. Nah, dari mana tuh Mas negaranya? Country CA. Tahu gak CA di mana? Nah, nggak tahu tuh. Sama saya juga nggak tahu. Mas. Masnya pinter ngelawak ini. Nah, kalau di sini tuh tahu nih. Kanada. Dari benderanya sih ya. Iya, harusnya tahu nggak bendera. Cuman di sini nggak ada benderanya Mas. Tuh CA doang. Nah, kalau misal nggak tahu nih, Iya. gimana caranya? Kalau misal lu kan tadi kan nyoba pakai apa tuh tadi tools sebelumnya? Kayak ini, IP info, iya. Nah, cara tahu CA di mana? Maksudnya negara. Coba kita cari mana gini. tuh? Code country CA. CA. Wih, Nah. Kanada. Ada. Kan gitu ya teman-teman. Iya, mungkin gini caranya nih kalau Sesimpel itu sih. Sesimpel searching sih Mas. Iya. Google is your friend. Emang Betul. butuh effort sih emang. Kanada. Kita tadi lanjut lagi tadi sampai mana ya? Sampai Kanada, Mas. Oh, Jauh sampai ya. Kanada. Jauh banget kita. Belum dijawab nih, belum dijawab nih. Challenge question nomor 6 ya. Iya, Tadi nomor 6 Kanada. Kanada. Oke, kita lanjut. Kita ke nomor 7. Apa nama lampiran ketika Anda membuka zip tersebut? Oke. Lampiran. Lampiran. Jadi ketika kita tadi membuka zip tadi tuh ada satu lampiran dan ini nih nama dari lampiran tersebut. Bisa langsung aja nih kita copy namanya. Kalau Simple as that nih Mas ya. sesimpel SD tapi harus teliti Mas. Iya, karena di sini ada formatnya itu titik Six. XXX. Berarti dia tuh sama extensionnya. Coba kalau kita nggak pakai extensionnya, Bisa nggak? Pasti wah salah. Dia tuh minta pokoknya harus lengkap. Saya nggak mau kalau nggak lengkap gitu Mas. Betul. Pinter deh. Iya. Oke benar. Jadi kurang berapa soal Iya. Mas? Kurang 2 lagi. Apa hash SHA-256 dari file tersebut? Oke, dari sebenarnya di sini ada cara-cara nyarinya ya. Kalau kita mungkin di online gitu ya, kita tinggal masukin kayak di virus total ya atau di mana gitu. Ya maksudnya yang sejenis virus total kayak Heartbeat Analysis, Eniran gitu-gitu ya. Website-website untuk analyzer online itu kita bisa masukin nih file tersebut. langsung dicemplungin aja ya berarti. Iya benar. Nah di sini ada detail. Nah di sini tuh ada SHA-256. Nah tapi kan ini cara gampangnya ya. Nah. Cara susahnya ada sih Gimana gitu nih, ya. Mas? Cara susah ya Mas. Cara susahnya. ternyata. Oh, ada dong Mas. Kalau lagi ada ya ada. Kalau lagi nggak ada ya Berarti nggak ada. Masnya punya prinsip yang susah aja. Yes. Kalau ada yang susah Kalau kenapa yang yang susah, gampang? kenapa yang ya? gampang? Iya. Tapi ini susah tapi lebih Tapi simpel iya. Gimana? Contohnya kita nih kan pakai Windows ya. Kita nggak ada internet. Contohnya kita cuman ada filenya nih, cuman kita nggak ada internetnya gitu. Mhm. Gimana tuh? Cuman mau dapetin hashnya. Iya. Ya. Kalau Sebenarnya kayak gitu ada. kan biasanya emang sering kejadian ya Pak. Iya. Pas Bukan. lagi analisis nggak Analisis punya ya. internet. Iya. Kita mau ngambil hashnya aja dari PC yang kena gitu ya Iya, kan. iya, iya. Sebenarnya PowerShell tuh udah nyediain ya. Nah, kita masuk dulu ke directory yang file yang tersebut ya. Gimana nih berarti di C ya Mas ya? Iya, langsung copy aja biar cepet. Aduh, nggak bisa Mas. Bisa Mas. Gimana tuh? Pelan-pelan Kalau kayaknya. sampai hack trace-nya ada. Pelan-pelan Pak Supir. Nah, jadi kita
lampiran ya. Jadi nyari file hash dari lampirannya. Nah, caranya gimana? Nah, ini file lampirannya udah ada nih, United. Iya, iya. Oke. United. Caranya dari PowerShell tuh udah nyediain fungsi yang namanya get file hash. Get file hash. Nama ininya. Nah, karena tadi di pertanyaannya kalau nggak salah tuh SHA256 ya. Iya. Kita bisa request ke dia nih pakai algoritma SHA256 Oh, dong. berarti di force ya Iya. S-nya kok SHA256. Tak. Nah, ini hasilnya. Kalau misalnya saya maunya MD5 gitu. Bisa Nah, juga bisa ya. juga. Kalau misal nggak pakai algoritmanya, mungkin dia default. defaultnya apa tuh? Nah, defaultnya SHA256. juga sih Mas. Oh, Nah, ini tuh pasti sama ya teman-teman, hashnya sama yang ada di sini 999 belakangnya 415. Nah, ini juga 415 999. Itu bisa langsung aja nih kita copy untuk jawab pertanyaan sebelumnya. Oke. Good job. Wah, udah pertanyaan terakhir aja nih. Mungkin teman-teman ada yang mau bantu jawab nih untuk question nomor 9. Daripada Iya. kayaknya Mas Dudi juga udah kelelahan. Iya, aduh. Tolong Habiskan banyak tenaga sekali buat ngeset tolong ini. jawab kayaknya. Ada yang bisa teman-teman? Saya sih yes. Yang lain yes or no? Atau mungkin dari Nih ada Mas Bull Sky nih kayaknya mau kayaknya jawab nih. siap-siap jawab nih. Waduh. Aku sih. Mas Anang biasanya no. Kok ini yes Mas Anang? Namanya mirip-mirip sama yang lagi ngisi ininya nih. Yang lagi ini nih, narasumber lagi nganalisis email tadi nih. Kalau tadi kan Dai Sky, ini Bull Sky. Oh, kita Marga Sky ya. Bull Sky siapanya Mas Dai Sky nih? Jangan-jangan kerabat dekat nih. Parah ini. Sama-sama Marga Sky kita sering mengudara nih di angkasa berarti. Oke, Mas Corpus jawab yes ya. Berarti udah berapa? Udah 3 yes nih. Baru dua. Baru dua. Iya, baru dua dong. Oh, Mas Bull Sky ini belum jawab ternyata. Dia masih Dia menanyakan bisa hadiahnya dulu. Dia apa minta nih? hadiah. Padahal belum jawab ya Mas Bull Sky ya. Yang lain Mas ini. Mas yang lain ada Mas Wah, Tech Mas Kotaro Infoman. Minami jawab Menurut Mas Kotaro Minami no. No. Wah. Beda sendiri nih adik-adik. Ada yang kontra ya. Menurut siapa nih? Kayaknya yang tadi Mas Aktif. SLE. Ada lagi ngetik. Mas SLE mana Mas SLE? Mahmusid. Mas Mahmusid gimana nih? Mahmusid 0109. Kayaknya tanggal jadian itu. Menurut Mas Mahmusid No. No. Imbang nih. Antara No, sama dua. Yes. Yes 2. Kalau saya sih yes menurut you. Oke, berarti 3 yes nih. Tiga Oke. yes ya berarti ya. Oke. Kita langsung jawab Langsung aja ya. Berarti Yes dulu ya. banyak. Iya. Jawab yes dulu apakah benar? Asik. Wes, benar. Berarti yang yes. Nah. Iya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kok yes. Kok benar ya? Nah, di sini apakah lampiran email tersebut berbahaya? Nah, biasanya kalau mau tahu nih berbahaya apa enggak, kita bisa manfaatin si virus total ini. Virus total ini kita bisa coba kita masukin hashnya ataupun filenya. Kalau tadi kan kita mungkin masukin filenya ya teman-teman. Kita bisa masukin hashnya. Yang udah di generate tadi di PowerShell ya berarti. Betul. Kita masukin hashnya. Nah, hasilnya juga
kan sama Itu kayak yang apa tadi. tandanya Mas? Saya bingung tuh baca. Oh ini kayak merah-merah apa nih ya? Heeh. Dikirain partai sebelah mungkin. Kalau Merah-merah. merah berani apa gimana nih maksudnya Mas? Mungkin bisa jelaskan Mas Dodi. Iya, kalau ini tuh semakin tinggi nilainya tuh semakin berbahaya Mas. Jadi Oh. si virus total ini ada 61/71 ya. 61/71. Oke. Iya. Terus gimana Mas? Kalau 61/71 berarti itu ada 61 vendor dari 71 vendor. Jadi si virus total ini bekerjasama dengan 71 vendor seperti vendor-vendor ya antivirus atau lain-lainnya yang suka menganalisis mungkin file-file yang malicious kayak gitu Mas. Oke. Yang banyak dicurigain di internet. Hmm. Nah, dari 61 vendor tuh menyatakan kalau ini tuh malicious. Contohnya tuh dari mungkin dari Ya yang terkenal aja lah. yang terkenal, Kayak AVG. iya klaim AVI itu dari Fortinet, Wah, ada dari Jiangmin Mas. McAfee, Jiangmin tuh apa tuh Jiangmin? Malwarebytes. Jadi ada yang bilang malware, ada yang bilang trojan ya. Jadi intinya berarti file ini malicious. Oh, oke. Mungkin juga bagi Iya. teman-teman bisa menjawab dan juga Tuh, mungkin mungkin. suatu saat pernah nerima email ataupun mungkin attachment dari ya kebanyakan sekarang kalau misal dari berita tuh kan ada apa tuh file malicious APK ya. APK. Nah itu bisa dicek juga nggak sih Mas kalau misal file APK gitu? Bisa Mas, bisa dicoba langsung masukin ke virus totalnya aja. Oke. Iya. Kalau kita mau ngerjain yang mana lagi? Nah udah dong. Oh, udah ya. Jangan kasih banyak-banyak. Iya. Teman-teman nyobain juga dong. Harus nyoba sih. Harus nyoba. Harus nyoba sih. Nyobain sekali langsung Biar ketagihan. mengupgrade skill teman-teman. Sebenarnya kalau misal teman-teman tuh belajar sendiri tuh lebih banyak dapat ilmunya. Betul. Betul banget. Betul banget. Mungkin ada yang belajar attack mungkin pusing, bingung. Ya kalau emang nggak bakat coba di blue team, kali aja bakat gitu Mas. Kali aja minat. Tapi kalau sebenarnya ya Mas ya, kalau blue team itu juga sebenarnya lagi hot juga sih di dunia profesional ya. Jadi nggak sebenarnya ya kalau ada betternya kalau teman-teman udah bisa offense terus pengen belajar defense juga itu akan lebih cepet sih karena kenapa? Teman-teman bisa lebih cepet tahu nih kalau ada serangan teman-teman bisa respon lebih cepat dengan cara bisa identifikasi insidennya apa kayak gitu sih. Keuntungannya kayak gitu. Jadi ya itu tadi intermezzo aja sebenarnya kalau defense sebenarnya bukan opsi tapi memang pilihan utama ya. Jadi defense bukan pilihan kedua atau ketiga tapi Masih banyak lagi. masih banyak lainnya gitu ya. Jadi nggak ada ruginya mau belajar offense ataupun defense tapi yang paling penting belajarnya di hack referensi. boleh. Di hack reference pastinya. Jadi nanya kalau nggak bakat juga gimana Min? Kalau nggak bakat juga. Nah, Gimana Mas Dudi? Gimana saya Mas Berarti Dudi, ada yang salah sih. Mas Dudi makan apa ya kalau boleh tahu? Kita sama-sama makan nasi. Mas sama makan nasi ya, harusnya Betul. bisa Harusnya sih. bisa sih. Mungkin tinggal minat Iya. dan kemampuan aja. Kalau nggak bakat berarti ada yang salah sama diri sendiri. Iya, mungkin Kurang- introspeksi diri lah ya. Betul. Kurang berdoa kayaknya. kayaknya kalau nggak bakat Makan bubur. harus ikut latihan nih di hack trace. Waduh. Jadi kita selalu ada solusi kok. Kalau di labnya masih ngerasa pengen upgrade dulu nih atau pengen belajar teori dulu, di hack trace juga ada gitu. Jadi Ya. kita lengkap lah pokoknya ya Mas Yoka ya. Paket komplit lah. Paket komplit ya. Palu gada lah istilahnya. Palu gak ada. Palu gada. Apa lu gak ada? Gua ada gitu. Yoi. Gimana? Apa lu gak ada? Oke. Gimana sih? Ya, jadi Tahu. langsung aja tadi ya teman-teman jangan lupa Pas saya Mas. belajar di hack trace buat offense dan defense-nya. Jangan lupa selalu di tadi sorry di spill lagi tanggal berapa akan kita rilis defense lab yang baru. Oh, yang baru. Tanggal berapa Mas 13 Dudi? ya tadi 13 ya. Iya, Tiap tanggal 13. Jadi 14. jangan lupa buat Ya, cek di lah. main Kalau terus, mau kunjungin terus. kalau mau cepet-cepetan dapat poin kan di bagian kanan kan ada.
Nah, dan Palu juga Gada. kita mau jawabin pertanyaan dari Discord dulu nih. Tadi Oke. kayaknya banyak yang tanya nih. Dari Mas Ilham Coach, izin Palu tanya Bang, Gada. saran untuk belajar cyber security itu dimulai dari dasar belajar apa dulu? Tadi kayaknya udah. dibahas. Udah. Tadi udah ya. Tadi Mungkin- udah. Tapi gimana mau dijawab lagi? Review dikit aja kali ya. Dari Mas Real dulu. Kalau jadi sebenarnya kalau dasar ngomongin fundamental banget ya, teman-teman bisa belajar dasarnya IT ya, network, kemudian terkait server dan juga mungkin coding. Memang better teman-teman tahu itu dulu sebelum mulai ke arah cyber security-nya. Kenapa? Karena itu fundamental banget dan bekal buat teman-teman next step selanjutnya. Tapi memang nggak harus jadi yang pro atau harus jago dulu, enggak. Tapi yang penting teman-teman tahu gimana dasarnya, kemudian baru deh tuh kalau untuk offense teman-teman bisa belajar dari hack trace range, gimana sih cara jadi pentester, atau gimana sih cara melakukan teknik-teknik yang terupdate tuh gimana sih untuk melakukan hacking dengan Tanda kutip tanda lah ya, kutip jangan ethical asal, lah ya, jangan asal asal ada nyerang aja. website orang dihajar aja, jangan gitu. Nah, kita di lab ini belajar kan teknik-tekniknya, nanti pasti challenge-nya tiap lab akan Beda-beda. naik terus gitu ya, dan Betul. poinnya juga akan beda. Nah, nanti kalau teman-teman udah lumayan oke nih di offense, kalau teman-teman mau belajar defense juga, silakan banget tuh. Kenapa? Karena ngebantu teman-teman banget kalau udah tahu gimana sih how to attack suatu lab gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pelajarin cara untuk defense-nya gimana. Atau kalau teman-teman mau belajar dari defense dulu nggak apa-apa juga. Jadi teman-teman belajar untuk cara jadi defender, baru sambilan belajar untuk melakukan attack-nya di offensive lab. Kayak gitu sih. Ya mungkin suatu poin plus juga ya kalau misal kita belajar ofensif duluan. Yep, plus juga, tapi bukan berarti kalau untuk belajar defense harus Offense dulu. ya enggak. offense dulu enggak, itu Ya, enggak. tahu dasar-dasarnya aja. Sebenarnya nggak ada terms kayak gitu sih. Yang penting teman-teman mau belajar aja. Terserah deh mau offense Ya. atau defense, tapi yang penting Balik lagi. mau Minat. gitu aja dulu deh. Sama satu lagi nih, kalau misal teman-teman tuh bingung, itu sebenarnya kita tuh udah udah ngasih namanya public discussion sama lab discussion. Nah, teman-teman tuh sebenarnya bisa tanya di situ. Kalau misal teman-teman tuh stuck gitu kan, mau ngapain nih habis ini, step-stepnya apa aja, terus udah ngelakuin apa aja tapi nggak bisa, mungkin ada yang kelewat. Nah, itu bisa tanya di lab discussion, nanti bakalan dijawab kok. Ya walaupun nggak langsung dijawab, cuma bakalan dijawab gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Aprizam Saputra. Terkadang ada artifak dari memorinya kan, Mas? Yang tadi Mungkin Mas Daisuke mau jawab duluan. tadi yang di atas ya. Mungkin ini pembahasan waktu kita bahas forensik kayaknya ya. Betul, digital Iya. forensik. Iya betul banget, kalau dari memori itu bisa ada artifak-artifak karena makanya tadi pentingnya jangan dimatiin atau di restart gitu ya, biar memorinya itu masih utuh gitu ya. Karena kan memori itu RAM ya contohnya, itu tuh bersifat sementara ya. Jadi ketika ada suatu proses yang berjalan, kalau misalnya di restart tuh bisa hilang gitu prosesnya. Karena kan sementara ya. Jadi ketika PC tersebut dimatiin, di restart tuh udah langsung hilang gitu. Oh, oke. Jadi bagusnya emang kalau kena atau apa insiden itu jangan dimatiin atau di restart. Oke. Mungkin semoga terjawab Mas. Siapa tadi namanya? Aprizam ya? Iya, Mas Aprizam. Oke. Nah, Kita rumor atau langsung saja ke Next yang lain. question ya. Itu yang tadi rumor.
Itu kayaknya enggak tuh. Agak Itu seorang lebih blue team ke- rendah red teamin. Mau jadi red team modal nekat bisa nggak? Modal niat Mas dan modal minat. buat Bukan jadi. nekat ya? Bukan, Oh. bukan. Kalau Kalau nekat nekat doang ngasal dong gitu. Nekat tuh disingkat, ada kepanjangannya Mas. Apa Pak? Niat dan bakat. Oke. E-nya kemana nih? Bukan niat dan tekad Mas. Oh bisa juga itu. Bisa juga ya, bisa juga. Ya. Sesuai pas ini aja ya. Iya. Referensi gimana tuh ya? Niat dan Aduh. tekad, nekat. Entah rumor atau enggak ini, apakah gaji seorang blue team lebih rendah dari red team ini? Wah, udah dijawab sama Mas Modprop nih. Iya. Rumor Kak, Kalau gedean blue team. Nah. Hahaha tuh. Udah dijawab ya berarti ya. kalau rezeki ya udah ada yang ngatur soalnya. Kalau itu nggak bisa ditanya ke kita ya kayaknya kalau gaji ya. Jangan di-spill, nanti kalian pada iri. Kalau Boleh. nggak ada internet, gimana caranya tahu email itu bahaya? Kan tadi pakai virus total, harus ada internet dong. Nah itu kalau nggak ada internet juga gimana caranya email itu bisa masuk Mas? Pertanyaan bagus. Kalau kalau nggak ada internet gimana emailnya masuk? Oh mungkin gini. Mungkin Iya. pas dia di suatu daerah gitu kan. Cuma emailnya itu udah masuk duluan. Udah Atau masuk. gini kali, Terus Mas. dia habis itu nggak ada, tiba-tiba nggak ada internet nih. Atau gitu. mungkin gini ya. Gimana tuh? Laptopnya Mas Muksid kan ada internetnya awalnya. Terus nerima email dan di-download nih emailnya nih. Tuh. Nah mungkin Mas Muksid udah tahu kan cara buat supaya aman internetnya saya matiin dulu gitu. Tapi Mas Muksid juga bingung nih kalau saya matiin wifi atau network saya nanti saya analisis si file Filesnya tadi itu gimana? gimana gitu kan. Gimana? Nah sebenarnya gini, that's why kalau di digital forensik Mas Muksid itu misalkan Mas Muksid tadi ya saya ceritakan laptopnya kena virus nih terus dimatiin dulu kan supaya nggak nyebar virusnya. Tapi Mas Muksid penasaran juga gimana ya? Saya pengen tahu lagi nih filenya yang mana terus malicious gak? Nah Mas Muksid bisa melakukan yang namanya collecting evidence dengan prosedur digital forensik yang benar pastinya. Jadi mungkin data tersebut Mas Muksid ambil, kemudian ditaruh di suatu environment yang sifatnya kayak tadi tuh Mas, di VMware gitu. Jadi supaya endpoint Mas Muksid aman, terus endpoint si analisnya juga aman ya, Mas Muksid harus siapin satu environment untuk melakukan analisis. Atau kita biasa nyebutnya sandbox lah ya. Jadi virusnya dimasukin situ, pastinya VM-nya atau sandbox-nya punya internet, baru nanti dicemplungin di virus total gitu sih Mas. Jadi bukannya waduh nggak ada internet nih terus gimana analisisnya. Kalau misalkan case-nya udah kena mungkin best practice-nya kayak gitu sih Mas, yang Ya, lebih langsung aman dicabut aja. langsung dicabut atau di disconnectin lah Biar enggak. biar nggak nyebar. Oke. Kayaknya kita akan jawab juga pertanyaan dari IG nih, ada beberapa. Bentar. Mana tadi ya? Oke, dari IG ada pertanyaan dari 0 kucing. Oke, namanya keren juga, ada 0 kucing. Tutor Bang jadi SOC, alur belajarnya paling enak udah ada basic di offensive. Jadi dia udah ada basicnya di offensive, terus dia mau belajar SOC. Itu alur belajarnya gimana? Kalau sebelumnya udah tahu attack gitu ya, sebenarnya lebih gampang Mas, lebih Betul. memudahkan lah kalau mau masuk ke SOC gitu ya. Untuk apanya? Alur ya? Alurnya pasti kita kan teman-teman ini ya udah tahu tadi katanya attack-nya gimana ya. Nah itu bisa dicoba di environment sendiri gitu, kita buat sendiri atau kita sediakan sendiri untuk dianalisis di belakangnya ketika Masnya mungkin attack, terus kita lihat sih lognya gimana, cara Oke. deteksinya gimana. Mungkin tadi Mas tahu nih serangan ini, mungkin kita ada servernya gitu ya, ketika kita tes di lognya mungkin nggak ada, mungkin kita bisa lewat network atau kita cari tools di internet yang bisa mendeteksi serangan ini. Nah, itu lebih gampang karena kita udah tahu dulu nih kita mau menyerang A dan kita mau cari tahu cara deteksi si A ini, cara
baca log si A nih kayak gimana gitu. Jadi harusnya lebih gampang dari orang yang langsung belajar blue team ketimbang kalau misalnya dia belajar udah bisa red team terus belajar blue team, itu lebih gampang. Oh, oke. Jadi Mas Rel ada tambahan? Ya cukup. Oke, mungkin karena udah jam segini juga ya. Sama sebenarnya mau ngasih tahu hal yang penting. Mungkin Masnya tahu dalam waktu dekat akan ada Apa? Indonesia Merdeka? Nah, Indonesia Merdeka tanggal berapa tuh? Tanggal 17. Tanggal 17. Jadi mungkin pada tanggal 17 nantinya atau mungkin dalam waktu dekat lah ya. Iya. Kita akan mengadakan suatu event CTF. Seperti hal-hal pada sebelum-sebelumnya tuh ada HIDC, ada HRC dan lain-lain. Kalau misal teman-teman yang pernah ikut itu pasti udah paham. Mungkin juga bagi teman-teman lain yang belum tahu, jadi nanti pada bulan Agustus ini kita akan mengadakan event CTF. Nah, Wih. untuk temanya Capture the flag. nanti bakal ada ofensif dan juga Betul. akan ada defensifnya. Pasti. juga. Ih, defensifnya langsung turun juga tuh, Mas. Langsung dong. Oke. Jadi Tahun kemarin tuh Ofensif ini doang ofensif kan? doang kan? Iya, sekarang tuh udah beda ranahnya. Wih, Kan sekarang juga defensif tuh banyak banget tahu dibutuhin. fitur baru, Mas. Udah langsung ikutan CTF Yo nih. jelas. Salut saya, Mas. defensif. Defensif lagi banyak booming-boomingnya ini ya. Iya, Lagi benar. booming, Lagi tapi banyak dibutuhkan lah. human resource-nya nggak ada. Iya, Betul. benar. Bukan Jadi- nggak ada siapa ya? Kurang lah ya. Kurang. Jadi peluang buat Nggak teman-teman berat. yang Buat mau teman-teman yang mau ke arah kerja atau berkarir di defensif atau blue team, sangat-sangat peluang. Masih awal-awal lah ya kita Mhm. di blue team. Maksudnya masih belum terlambat kalau untuk mengejar karir di dunia profesional untuk yang blue team gitu. Dan juga sebenarnya saingannya juga masih sedikit juga ya. buat Betul skill sekali. itu. Saingan sedikit, terus peluang kerja Banyak besar. yang butuhin ya. Heeh. Terus kalau menurut Mas Modprop lebih besar juga. Iya. Nah, dan juga kedatangan desain dari kaos baru nih dari Betul, dari kalau misal teman-teman Wih. mau belanja atau cari kaos Iya. yang hackerable. Iya, nggak ada tuh, Mas. Gua Saya- hacker nih, nah biar Di toko- biar bisa di- nunjukin kalau di mana kurang kayak di Indonesia nggak ada tuh ya. Brand-brand yang hack belum gitu. ada. Tapi kita sudah menyediakan solusinya. Mantap. Jadi kalau misal mau teman-teman mau beli nih kaos hacker, teman-teman bisa cek Daripada di ini Tokopedia Hacktrace. beli yang Nah, di mungkin mana? bisa nanti ada linknya nih di bawah di kolom komentar. Ditunggu aja dari Mas Kota Rominami. Betul, daripada kita beli baju-baju di mall yang udah biasa ya kan. Yang Nggak ada tulisan hackernya tuh nggak. iya. Kayak udah Biar orang-orang ntar ada yang sama kan nggak enak ya, Mas ya. bener. Biar orang tuh tahu wah dia hacker nih. Iya. Dan dijamin orang-orang juga ngelihatnya ya TTA gak sih? Yang tahu-tahu aja. itu kalau Bener. pakai baju hacker dijamin bisa ngehack. Waduh. Katanya sih meningkatkan skill plus 20% sih, Mas. Lumayan sih, lumayan. Meningkatkan skill sama minatnya jadi wah, gua Iya. hacker nih harus menunjukkan Jadi confidence. kemampuan gua nih. Jadi Iya. pede ya. Nambah Skill kepercayaan. buff namanya, benar. Oh, ada buffnya. Ada buffnya. Jadi bukan di nerf ya, di buff. Nah, Ngeri. buat link belinya penasaran kan? Itu ada tuh udah disediain. www.tokopedia.com/hacktrace. Langsung diklik aja teman-teman, langsung di CO. CO Tapi sekarang. jangan yang same day karena udah malam. Kalau yang Defender ada nggak, Mas? Wah, kebetulan belum ada sih. Belum ada, mungkin. Mungkin nantinya bakalan ada. Kayaknya masih digarap deh sama teman-teman ya, teman-teman ya. Oke, lagi masih digarap. Digarap. Tapi pasti bakal keren banget sih buat yang defender. Dan juga tadi info dari apa yang CTF tadi, jadi ditunggu aja teman-teman di Discord dan juga mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman yang berminat jadi blue team ya. Itu bisa dikasih tahu ke Ya. teman-teman sekitarnya bahwa kita juga bakalan ngadain event CTF. Nah, untuk Betul. info lebih lengkapnya kita
teman-teman tunggu aja di announcement di Discord. Betul. Oke, karena sudah jam segini nih. Jam berapa tuh? 8.25 ya. 8.25 nih. 8 Udah gak terasa aja kita udah di jam Kalau di sini 8.25 PM, Mas. 25 PM. Malam ya berarti ya. Iya, malam. Petang. Jadi Nah, gimana? jadi kita tutup aja Ramabar pada malam hari ini. Boleh. Makasih buat teman-teman yang udah join dan juga makasih juga buat teman-teman yang udah bertanya dan juga aktif di kolom komentar. Makasih semuanya. Oke, mungkin kalimat penutup. Stay ethical and happy hacking. Ikan Oh, sepat. pantun dulu ya. Kalau ada yang mau belajar, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Asik. Itu dari pantun dari Mas Dodi. Iya. Jadi kalau mau belajar jangan dilama-lama, guys. Langsung aja, gas. Kalau dari saya First Dejavu, Ateng bawa kayu. Iya. Thank you. Asik. Dari saya tidak ada. Guys, jangan lupa di follow guys First Dejavu. Asik. Thank you semuanya. Oke, makasih semuanya. Thank you.